Iya, pilkada kan dibatasi nih Pak 500 orang Mhm. per TPS, Iya. namun anggarannya membengkak nih Pak, karena kan harus protokol kesehatan ya Pak. Protokol kesehatan dan pengadaan TPS juga Mbak, karena biasanya kan 800 per Iya. TPS masa normal ya, satu Iya. TPS itu 800 pemilih, dengan jadi 500 berarti harus ada pengadaan TPS baru gitu kan. Iya. Karena kan makin sedikit jumlah peserta per TPS, itu berarti harus Harus ditambah buka. jumlah TPS-nya sehingga kemudian 500 itu bisa terwadahi dalam, kalau tadi misalnya jumlah pemilih katakanlah 10.000 gitu ya. Iya. Dengan 800 kan dia hanya mungkin butuhnya 12 TPS. Dengan 500 ini berarti sudah butuh 20 kan gitu kan. Nah, 12 ke 20 ini menambah anggaran gitu kan. Belum Mmm. lagi dengan situasi Covid ini pengadaan berbagai alat pelindung diri ya, kemudian juga pengaturan jadwal, itu semua pasti berimplikasi ke anggaran. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah semua anggaran itu sudah tersedia atau tidak gitu ya, karena kan penambahan di luar angka normal itu kan hampir sekitar 5 triliun Mbak, secara Iya. nasional ya. Yang ini di Pemda sendiri yang dia siapkan itu adalah berdasarkan nota hibah gitu kan, yang NHPD-nya itu. Kalau tambahan-tambahan seperti ini sebagian bisa, sebagian sudah habis uangnya untuk belanja Covid gitu kan. Nah Iya. ini yang kenapa kemudian butuh dukungan dari pemerintah pusat. Karena gini, keputusan pilkada ini kan keputusan pemerintah pusat nih, Iya. ya keputusan pemerintah, DPR dan dalam hal ini juga penyelenggara KPU gitu kan. Jadi harus siap dengan segala implikasinya, termasuk implikasi anggaran gitu ya. Iya. Ini yang memang jadi konsekuensinya sih Mbak. Dulu terus terang saya satu di antara beberapa orang yang mendorong benar agar ini ditunda ya. Iya. Selain karena anggaran juga memang lihat saja situasi sekarang. Iya. Makin Pilkada parah ya Pak. jadi makin Iya. parah bener. Ini ngeri nih. Ini saya nggak tahu pemerintah itu mikirnya gimana. Tapi ya sudah, ini sudah kepala Mhm. basah ya berarti apakah penundaan parsial atau seperti apa ini yang kita lihat itu Mbak. Iya, anggarannya sendiri sudah keluar belum sih Pak? Kalau kan ada alokasi, ada realisasi kan Iya. gitu ya. Alokasi itu kan semua daerah mengklaim sudah gitu kan. Mmm. Tapi realisasinya ya itu yang tidak bisa serta-merta dan secara sekaligus gitu. Jadi memang sangat tergantung pada kapasitas Pemda yang bersangkutan. Mmm. Daerah-daerah di Papua itu masih sulit itu Mbak, masih bahkan ada saya lupa daerahnya ya, 2 daerah di Papua itu justru ya bisa dikatakan minim banget yang sudah dialokasikan ditransfer ke KPU maupun KPUD maupun Bawaslu gitu. Itu yang jadi Mmm. isu. Dan ini hanya contoh aja gitu. Iya. Nah di sini butuh intervensi khusus pemerintah gitu kan. Ketika situasi seperti ini, keputusan nasional, keputusan pemerintah pusat gitu kan. Apa yang dia lakukan gitu. Bahasa saya adalah mitigasi elektoral. Mitigasi elektoral itu harus benar disiapkan pemerintah, baik mitigasi dalam hal ketersediaan dana jika daerah yang bersangkutan juga belum mengalokasikan dana, mitigasi dalam hal protokol kesehatan, dan juga mitigasi yang terkait dengan jalan keluar ketika segala sesuatu mentok gitu ya, klaster pilkada makin menjadi-jadi, anggaran belum tersedia, apa? Penundaan parsial itu adalah salah satu opsi dari mitigasi elektoral yang harus dipikirkan pemerintah gitu.